Sudah tahukah kamu tentang edema? Menurut Dr. Gigi Jati Sudiono, edema adalah kondisi yang terjadi akibat akumulasi cairan di ruang interstital atau extravaskuler. Nah, kondisi ini secara tidak langsung terkait dengan gangguan ketidakseimbangan cairan tubuh seperti elektrolit dan asam basa. Nah, hal ini merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan distribusi cairan di dalam tubuh yang melibatkan fungsi tekanan ankotik plasma serta fungsi limfatik. Sedangkan menurut Dr. Jan Tambayong, pada tahun 2000, istilah edema berarti peluasan atau pengumpulan volume cairan interstisial. Keadaan ini dapat setempat atau umum tergantung etiologinya. Edema biasanya dikatakan sebagai akumulasi kelebihan cairan di dalam kulit. Penyebab edema dibedakan menjadi dua, yaitu ada penyebab primer dan penyebab sekunder. Nah, penyebab primer ada peningkatan permeabilitas atau kemampuan bantuan untuk meloloskan suatu zat di dalam kapiler. Kerusakan tersebut terjadi pada pembuluh darah seperti pada trauma dan luka bakar yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Yang kedua, ada berkurangnya protein plasma. Protein plasma yang berkurang mengakibatkan tekanan osmotik koloid menurun. Nah, sebagian besar dihasilkan oleh albumin. Albumin yang rendah akan mengakibatkan salah satunya yaitu edema nefrotik, yaitu edema yang satu tipe dengan edema ginjal akibat kelainan pada glomerulus pada ginjal. Nah, yang selanjutnya ada peningkatan tekanan darah kapiler atau tekanan hidrostatik yang meninggi. Penyebab yang paling umum adalah gagal jantung kongesif, di mana peningkatan tekanan vena sistemik dikombinasi dengan peningkatan volume darah. Nah, yang kedua ada penyebab sekunder. Di penyebab sekunder ada peningkatan tekanan koloid osmotik dalam jaringan. Ketika permeabilitas kapiler bertambah, maka tekanan osmotik koloid dalam jaringan akan meningkat sehingga menyebabkan edema. Dan selanjutnya ada resistensi natrium dan air. Pada gagal jantung kongesif, curah jantung menurun pada saat kekuatan kontraksi menurun. Ketika volume plasma meningkat, maka tekanan kapiler intravaskuler vena juga meningkat. Jantung yang gagal memompa peningkatan aliran balik vena ini, maka cairan dipaksa masuk ke dalam ruang interstisial yang menyebabkan terjadinya edema. Manifestasi edema klinik adalah cairan di jaringan tubuh yang memunculkan berbagai macam klinis. Manifestasi dapat berbeda-beda tergantung lokasi dan tingkat keparahannya. 1. Pembekakan adalah tanda utama edema yang terjadi akibat penumpukan cairan di ruang interstisial. 2. Nyeri atau ketidaknyamanan terjadi jika edema melibatkan jaringan yang elastisitasnya terbatas atau adanya tekanan terhadap saraf. 3. Perubahan kulit. Beberapa permasalahan kulit adalah 1. Warna kulit menjadi kemerahan yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan. 2. Kulit mengkilap dan tegang karena akibat peregangan jaringan. Penurunan fungsi organ. 1. Edema paru, kesulitan bernapas, batuk berbusa, dan nodus pendek. 2. Edema otak seperti sakit kepala, mual, pusing, dan penurunan kesadaran. 3. Efusi, rasa sesak di dada dan perut. 4. Perubahan berat badan dan penurunan berat badan yang sangat cepat. Klasifikasi edema. 1. Edema perifer sering dikaitkan dengan kondisi seperti insufinsi gagal jantung dan penyakit ginjal. 2. Limfedema terjadi akibat gangguan drainase limfatik. 3. Edema pembekakan otak dan diklasifikasikan menjadi tipe vasogenetik dan sitotoksik. Selanjutnya ada kompilasi pada edema. Edema jika tidak kita tangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai kompilasi yang berdampak serius pada kesehatan. Kompilasi ini bergantung pada lokasi, penyebab, dan tingkat keparahan edema. Adapun beberapa kompilasi dari edema, yang pertama gangguan mobilitas. Gangguan mobilitas itu ada dua, yaitu edema perifer. Edema perifer itu terutama biasanya terjadi pada kaki dan pergelangan kaki yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, dan sulit berjalan. Yang selanjutnya itu ada edema kronis. Edema kronis ini dapat menyebabkan kekuatan sendi yang biasanya terjadi pada pasien lansia atau yang memiliki penyakit bawaan. Yang kedua ada ulkus dan inspeksi kulit. Ulkus dan inspeksi kulit itu ada 3. Yang pertama itu penumpukan cairan di jaringan, itu dapat meningkatkan resiko kerusakan kulit. Selanjutnya ada ulkus kulit. Ulkus kulit ini terutama ulkus stasis vena yang dapat terbentuk di area yang tekanannya tinggi. Selanjutnya itu ada edema. Edema itu dapat menyebabkan selulitis atau infeksi jaringan lunak lainnya. Itu biasanya terjadi dikarenakan pembengkakan yang mengganggu suplai darah sehat mengalir ke jaringan. Yang ketiga ada kerusakan organ. Kerusakan organ ada 3, yaitu kerusakan
organ pada edema paru. Nah, itu akumulasi cairan di paru-paru yang dapat menyebabkan kesulitan untuk bernafas, kurangnya oksigen, dan gagal nafas. Nah, selanjutnya ada edema otak, itu pembengkakan pada otak yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, edema otak ini bisa menyebabkan sakit kepala yang berlebih, kehilangan kesadaran, dan bahkan kematian. Nah, yang selanjutnya itu ada FWC, Veuta, dan ascites. Nah, itu penumpukan pada rongga di sekitar paru-paru atau di rongga perut. Yang keempat, ada trombosis vena dalam atau DVT, yaitu edema kronis yang disebabkan oleh insufisiensi vena atau embolitas yang mempunyai resiko pembentukan gumpalan di daerah vena dalam. Yang kelima, fibrosis jaringan, yaitu edema kronis yang tidak diatasi bisa menyebabkan pengerasan jaringan atau fibrosis. Akhir yang keenam yaitu gangguan psikososial. Nah, gangguan psikososial itu penampilan yang berubah akibat pembengkakan yang dapat menyebabkan masalah citra tubuh dan stres psikologis, terutama pada kasus edema yaitu wajah atau tungkai yang mencolok. Jadi di proses edema itu ada pemeriksaan utama dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada pemeriksaan utama. Pemeriksaan utama itu apa sih? Jadi, pemeriksaan utama itu pemeriksaan fisik yang menilai penyebab edema sistematik, seperti gagal ginjal, misalnya distensi vena jugularis, dan bunyi berdetak. Edema juga harus dievaluasi untuk melihat adanya cekungan, tekanan darah, dan perubahan kulit. Ada dua cara pemeriksaan. Yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi edema dapat ditemukan pada pelbebra atau pada vulva di wanita. Yang kedua itu ada palpasi. Palpasi dilakukan pada regiotibia, bagian interior diberikan tekanan ringan dengan ibu jari selama kurang lebih 10 detik. Lalu dilepaskan, pada piting edema akan timbul indentasi kulit yang ditekan dan akan kembali secara perlahan-lahan. Yang kedua itu ada pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang, diantaranya yang pertama itu ada tes darah. Tes darah itu apa sih? Jadi tes darah itu untuk mengevaluasi fungsi ginjal, hati, dan kadar protein dalam darah. Yang kedua itu ada ronsen. Jadi ronsen itu untuk memeriksa cairan di paru-paru atau rongga tubuh lainnya. Yang ketiga ada ekokardiografi. Ekokardiografi itu untuk memeriksa fungsi jantung apabila edema terkait dengan adanya gangguan di jantung. Dan yang terakhir itu ada elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu untuk memeriksa aktivitas listrik jantung.